Emang penting ya family office buat Indonesia sampai menteri-menteri dipanggil sama Pak Jokowi? Presiden Jokowi baru aja ngumpulin para menteri dan kepala lembaga negara buat ngebahas yang namanya family office. The number of family offices in the world. Family office belakangan ramai. Mematangkan regulasi tentang family office. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah mendorong adanya family office. Mungkin kalian yang nonton ini ngerasa penasaran apa sih family office itu dan kenapa family office ini jadi hal penting buat dibahas. Jadi family office itu semacam layanan manajemen kekayaan khusus buat keluarga kaya atau yang sering kita sebut crazy rich. Nah, kenapa Pak Jokowi tertarik dengan konsep ini? Karena family office bisa bantu menarik investasi besar ke Indonesia dan berpengaruh buat pemasukan negara. Jadi sebenarnya potensi dari para konglomerat khususnya dari kawasan Asia ini cukup besar. Menurut data dari The Wealth Report, populasi orang kaya di Asia akan meningkat 38% selama 5 tahun ke depan. Jadi pemerintah Indonesia harus gerak cepat untuk mengutilisasi demografi konglomerat ini supaya mau untuk naruh duitnya di Indonesia. Tapi mungkin kalian atau banyak orang bertanya-tanya, apakah kebijakan family office ini cuma nguntungin buat orang-orang kaya aja, bukan buat orang biasa kayak kita? Kekhawatiran tersebut datang dari ekonom Bima Yudhistira yang menganggap bahwa family office akan menyulitkan pemerintah untuk memajaki orang kaya. Namun statement tersebut langsung dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan bahwa tuduhan soal family office hanya menguntungkan orang-orang kaya tersebut adalah pemikiran yang salah. Luhut sendiri memang mengatakan bahwa dana yang ditaruh di family office itu tidak akan dibebankan pajak. Namun, dana tersebut harus diinvestasikan di Indonesia. Nanti investasi tersebutlah yang akan menjadi objek dari pajak tersebut. Pemerintah sendiri sudah pasti berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang datang dari kebijakan family office ini agar dapat masuk ke sektor real dan program unggulan pemerintah. Luhut juga mengatakan kalau setiap orang yang bekerja dalam family office haruslah orang Indonesia, sehingga pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan memberikan keuntungan besar untuk Indonesia dan memberikan dampak yang baik untuk perputaran ekonomi. Presiden Jokowi sendiri dalam pernyataannya menargetkan untuk bisa dapetin 8.178 triliun dari program family office ini. Pemerintah juga menyatakan kalau angka 8.000 triliun tadi bisa didapatkan oleh Indonesia lewat family office dalam beberapa tahun ke depan. Angka proyeksi 8.000 triliun ini gede. Misalnya kalau kita bandingin sama APBN Indonesia tahun 2023 yang cuma sampai angka 3.061 triliun aja. Jadi estimasi keuntungan yang bisa didapetin Indonesia dari family office dalam beberapa tahun ke depan ini bisa 2 kali lipat lebih besar dari APBN dalam periode 1 tahun. Dengan banyaknya para konglomerat yang investasi di Indonesia, kita juga bakal dapat transfer ilmu dan teknologi. Mereka pasti bawa ide-ide dan inovasi baru yang bisa kita pelajari dan kembangkan lebih lanjut. Ini bisa bikin industri lokal kita makin maju dan berdaya saing tinggi. Intinya nih ya, potensi dari family office ini nggak cuma bikin kas negara nambah, tapi juga punya efek positif yang gede buat ekonomi kita. Uang sebanyak itu loh pastinya bisa bawa perubahan besar buat ekonomi kita. Duit sebanyak itu bisa dipakai buat banyak hal penting di Indonesia. Misalnya nih ya, bisa dipakai buat bangun infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang bikin distribusi barang jadi lebih efisien dan ngurangin biaya logistik. Transportasi yang lancar juga bisa ningkatin pariwisata, bikin tempat-tempat indah di Indonesia makin mudah diakses turis lokal maupun mancanegara. Nah, selain itu, kita juga bisa investasi besar-besaran di pendidikan. Sekolah-sekolah baru dengan fasilitas yang lengkap, gaji guru yang lebih tinggi, dan beasiswa buat anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia. Dengan pendidikan yang lebih baik, generasi muda kita bakal lebih siap bersaing di kancah global. Nah, kesehatan juga nggak ketinggalan loh. Dengan dana ini, kita bisa bangun rumah sakit modern di berbagai daerah lengkap dengan peralatan medis canggih dan menyediakan layanan kesehatan gratis atau murah buat masyarakat. Juga kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat Indonesia pasti meningkat. Kita bisa investasi besar-besaran di energi terbarukan
juga. Energi yang bersih dan berkelanjutan bakal ngurangin ketergantungan kita sama energi fosil yang makin mahal dan gak ramah lingkungan. Kita juga bisa jadi pusat inovasi dan teknologi loh di Asia Tenggara dengan dana segede ini. Bangun pusat riset dan pengembangan, support startup lokal, dan dorong inovasi di berbagai sektor. Ini bisa bikin Indonesia jadi pemain utama di bidang teknologi dan industri kreatif. Dan dana ini juga bisa dipakai buat ningkatin sektor pariwisata untuk bangun destinasi wisata baru, renovasi tempat-tempat wisata yang udah ada, dan meningkatkan layanan wisata. Ini bakal narik lebih banyak turis baik lokal maupun mancanegara dan ningkatin pendapatan negara dari sektor pariwisata. Dengan keuntungan yang diproyeksi tadi oleh Presiden Jokowi, Family Office ini buat gua bisa jadi game changer buat Indonesia. Kok bisa Family Office bisa jadi game changer? Pertama, Family Office menawarkan manajemen kekayaan yang profesional dan terintegrasi. Jadi, semua urusan kekayaan mulai dari investasi, perencanaan keuangan, pajak, hingga warisan dikelola secara profesional. Buat para orang-orang kaya sih ini jadi penting karena mereka butuh tempat yang aman dan terpercaya buat mengelola kekayaan mereka. Kalau Indonesia bisa nawarin layanan ini dengan standar internasional, otomatis banyak konglomerat dari luar negeri yang tertarik buat bawa uang mereka ke sini. Nah, yang kedua, Family Office bisa jadi solusi buat permasalahan birokrasi dan regulasi yang sering jadi kendala buat investor asing. Dengan adanya Family Office, investor nggak perlu repot-repot ngurus segala macam perizinan dan urusan administratif yang ribet. Semuanya diurus oleh tim profesional yang udah paham betul soal regulasi di Indonesia. Ini bikin proses investasi jadi lebih mudah dan lebih cepat. Ketiga, keberadaan Family Office juga bisa ningkatin kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan layanan yang transparan dan akuntabel, para investor bakal merasa lebih aman dan nyaman buat naruh duit mereka di sini. Kepercayaan ini penting buat ningkatin aliran investasi asing yang stabil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, Family Office bisa bantu diversifikasi investasi di Indonesia. Jadi nih ya, para orang kaya ini nggak cuma investasi di sektor-sektor konvensional kayak properti atau saham, tapi juga bisa masuk ke sektor-sektor lain yang potensial, kayak misalnya teknologi, energi terbarukan, dan industri kreatif. Nah, bicara soal regulasi yang perlu disiapin buat penerapan Family Office di Indonesia, menurut gue kita butuh aturan perizinan yang jelas biar semua Family Office terdaftar resmi dan diawasi. Terus ada regulasi perpajakan buat memastikan semua transaksi transparan dan adil. Keamanan dan privasi data juga penting. Jadi harus ada aturan ketat soal ini. Jangan lupa soal anti pencucian uang biar nggak ada yang nyalahgunain layanan ini buat hal ilegal. Dan yang terakhir, kita butuh regulasi investasi dan transparansi buat memastikan semua aktivitas dilaporkan dengan baik. Nah, dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, kita bisa pastiin bahwa investasi mereka aman dan dikelola dengan baik. Presiden Jokowi sendiri bilang bahwa kita butuh regulasi dan kebijakan yang mendukung buat ngejalanin Family Office ini. Jadi, pemerintah bakal kerja keras buat nyiapin aturan main yang jelas dan juga fair. Tujuannya biar nggak cuma konglomerat luar negeri yang tertarik, tapi juga para konglomerat lokal kita. Soal regulasi, mungkin Indonesia bisa kali ngelirik regulasi negara-negara tetangga kita. Nih, Singapura misalnya, mereka udah lama punya regulasi yang mendukung Family Office. Pemerintah di sana paham bahwa para konglomerat butuh tempat yang aman buat ngelola kekayaan mereka, dan regulasi yang diterapkan Singapura fokus ke keamanan, privasi, dan kemudahan akses layanan keuangan. Mereka punya insentif pajak yang menarik, kayak exemption dari pajak untuk investasi tertentu. Nah, ini bikin banyak keluarga kaya dari seluruh dunia tertarik buat buka Family Office di Singapura atau Inggris deh, yang memiliki insentif pajak yang menarik buat para investor asing dan punya infrastruktur keuangan yang sangat baik dan banyak tenaga profesional yang siap bantu ngelola kekayaan. Well, ini ide bagus buat narik investasi besar dari para konglomerat dunia. Penerapan Family Office ini bakal mendukung pembangunan infrastruktur, ningkatin pendidikan, dan kesehatan. Nah, kuncinya adalah regulasi yang jelas dan ketat, serta transparansi dari pemerintah agar kebijakan Family Office ini dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah juga sudah
sudah berusaha dengan sangat cepat untuk membentuk Task Force Family Office agar pembuatan regulasi dapat dilakukan dengan cepat dan baik untuk meyakinkan para konglomerat untuk dapat menaruh uang mereka di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga siap mendukung pembentukan Family Office dari sisi regulasi, infrastruktur, dan pengawasan. Jadi, ini tuh gestur yang baik dari pemerintah. Karena Family Office ini merupakan proses pengelolaan dan manajemen kekayaan yang nanti keuntungannya akan digunakan untuk pembangunan Indonesia. Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik dan komprehensif tentunya agar kebijakan Family Office ini dapat berjalan dengan baik agar ekonomi Indonesia makin kuat dan bersaing di level global. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama Family Office? Komen di bawah ya.